Surabaya selalu punya cara membuat malam tampak lebih jujur daripada siang. Dari jendela rumahku di kawasan Pakuwon, lampu-lampu jalan berpendar seperti sekumpulan rahasia yang sedang menunggu untuk diungkap. Di usia 55, aku pikir hidup hanya tinggal menjalani sisa rutinitas. Menjaga rumah, menunggu kabar dari Wulan, dan sesekali bercengkerama dengan cucu yang belum juga kunjung hadir. Tapi kenyataan tak selalu mengikuti rencana hati. Wulan, putriku satu-satunya, bekerja sebagai public relation di sebuah hotel bintang 5 di Jalan Basuki Rahmat. Jam kerjanya sering tak menentu, dan sebagai seorang ibu, aku terbiasa dengan itu. Namun belakangan, yang lebih sering datang ke rumahku justru Amran, menantuku. Pria 30 tahun dengan tutur lembut, dan sorot mata yang tak pernah bisa kusembunyikan dari perasaanku sendiri. Malam itu, ketika Amran mengetuk pintu rumah lebih lambat dari biasanya, ada sesuatu yang berbeda. Di balik pintu, ia berdiri basah oleh sisa gerimis Surabaya, kemejanya melekat pada tubuhnya, dan tatapannya. Tatapan itu seolah menunggu sesuatu dariku. Sesuatu yang tak pernah ingin kuakui. Di antara bau hujan, kopi yang baru kuseduh, dan suara AC yang menggeram pelan, ada keheningan yang menyentuh kulitku, lebih dalam daripada udara dingin malam itu. Kami duduk di ruang keluarga. Pembicaraan dimulai seperti biasanya. Tentang Wulan, tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang rencana mereka membeli rumah sendiri. Tapi malam itu, arah pembicaraan berubah. Amran bertanya, "Bu, bagaimana ibu dulu mempertahankan rumah tangga dengan almarhum Pak Rendra saat semuanya terasa rapuh?" Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena isinya, tetapi karena ia menanyakan hal itu dengan suara yang serak, seolah sedang memohon tempat untuk bersandar. Aku bercerita pelan, tidak semuanya, hanya sebagian. Tentang kesetiaan, tentang kehilangan, tentang kebisuan yang pernah menghantam pernikahanku dulu. Amran mendengarkan, bukan sekadar mendengar. Ada sesuatu di wajahnya, kagum, sedih, dan sesuatu yang lain. Ketika ia menundukkan kepala, kedua tangannya meremas jemarinya sendiri. Aku refleks menyentuh bahunya, sekadar memberi dukungan. Tapi sentuhan kecil itu membuat waktu seperti berhenti. Ia mengangkat wajah, memperhatikan tanganku yang masih berada di bahunya. "Bu Anissa," suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang takut ketahuan malam. Aku menarik tangan, namun ia lebih cepat menangkapnya, menggenggam hangat. Dan untuk sesaat, aku tidak melepaskan. Lalu kami tertawa kaku, seolah baru saja menyadari garis tipis etika yang hampir kami langgar. Malam itu berakhir dengan kekakuan, namun ada sesuatu yang ikut pulang bersama Amran, kesadaran bahwa kami sudah melangkah terlalu dekat. Saat aku menutup pintu setelah Amran pamit, tanganku bergetar tanpa alasan yang bisa kutemukan. Aroma tubuhnya masih tertinggal di ruang keluarga, bercampur dengan bau hujan yang tertiup dari jendela. Di dada, ada denyut yang seharusnya sudah lama mati setelah suamiku tiada 10 tahun silam. Namun kini hidup kembali, asing, liar, dan berbahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut pada diriku sendiri. Keesokan paginya, Surabaya dibasahi sisa embun. Aku membuat teh jahe, mencoba menenangkan seluruh rasa yang masih mengendap. Namun ketenangan hanya bertahan beberapa menit sebelum suara pesan masuk di ponsel menghancurkan semuanya. "Ibu, boleh saya mampir setelah pulang kantor nanti? Ada yang ingin saya bicarakan." Pesan dari Amran, yang membuat tenggorokanku kering.
Ada kegugupan yang tak bisa kusembunyikan, seperti remaja yang menunggu seseorang datang membawa rahasia. Sepanjang siang aku gelisah, dan ketika sore tiba, pintu pagar terbuka pelan. Amran berdiri di sana, tak lagi dalam pakaian kerja, melainkan kaos sederhana yang memperlihatkan ketelanjangan emosinya. Tatapannya menabrak mataku. Tajam, dalam, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak boleh ada di wajah seorang menantu terhadap mertuanya. Rasanya seperti dua gelombang yang sudah lama dipisah akhirnya bertemu dan saling menyeret ke tengah badai. Ia masuk, membawa aroma tubuh hangat yang bergesekan dengan dinginnya AC ruang tamu. Bu, sejak tadi malam, saya tidak bisa berhenti memikirkan. Kata-katanya menggantung, seperti ingin jatuh namun menunggu aku menangkapnya. Aku menjawab terlalu pelan. Amran, jangan lanjutkan kalau itu akan menyakiti Wulan. Ia mendekat. Jarak kami tinggal beberapa jengkal. Justru saya takut menyakiti ibu dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ucapan itu seperti membuka tirai yang selama ini kutahan agar tetap tertutup. Amran mengulurkan tangan, menyentuh punggung tanganku. Sentuhan kecil itu memercikan gelombang hangat yang menjalar seperti bara, tapi bukan bara yang menghancurkan. Bara yang memanggil kembali bagian-bagian diriku yang sudah lama tertidur. Aku seharusnya menarik tanganku. Aku seharusnya menjauh. Aku seharusnya mengingat Wulan, anakku sendiri. Tetapi aku hanya berdiri, tidak bergerak. Ketika Amran mendekat sedikit lagi, tubuhku lebih cepat dari pikiranku. Nafasku patah, dan ruang tamu yang biasanya terasa luas, mendadak sempit, seolah seluruh dunia menyudutkan kami berdua. Ia memelukku perlahan, bukan pelukan pria kepada kekasihnya, tetapi pelukan seorang manusia yang menemukan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan. Dalam pelukan itu, ada permohonan, ada kegelisahan, dan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari keduanya, kenyamanan. Sentuhannya berpindah ke pipiku. Sangat hati-hati, seolah ia takut aku akan retak. Bu, saya sudah terlalu jauh menahan ini. Aku memejamkan mata, dan saat itu, batas-batas usia, status, moral, semua melebur seperti lilin yang kehilangan bentuknya di hadapan api. Ketika bibirnya menyentuh dahiku, aku mengerjapkan mata. Kaget oleh kelembutan yang justru membuatku semakin hilang kendali. Ciuman itu merayap ke pelipis, turun perlahan di sepanjang sisi wajahku. Setiap sentuhan seperti tinta hangat yang mengisi ruang kosong di tubuhku yang selama ini kulupakan. Amran, jangan, bisikku. Tapi aku tidak mundur. Aku hanya berkata, karena tahu aku seharusnya berkata begitu. Pelukannya mengencang pelan, tubuhnya menyatu, tetapi tidak menekan. Hanya menghadirkan kehangatan yang merambat seperti aliran air panas di kulitku. Tangannya menyentuh pinggangku, tidak kasar, tidak tergesa, hanya mengajak tubuhku berdialog dalam bahasa yang tidak pernah kubayangkan akan kuterima lagi di usia seperti ini. Aku merasakan napasnya di leherku, hangat, tergesa, namun tetap menahan diri. Momen itu bukan tentang nafsu yang meledak-ledak, melainkan tentang keinginan dua jiwa yang bertemu di tempat yang tidak seharusnya. Dan ketika bibirnya menyentuh lekuk kecil di bawah telingaku, lututku melemah seperti tanah yang tersiram gelombang pertama dari badai pasang. Bu, ia berbisik dengan suara yang pecah. Jangan biarkan saya sendiri malam ini. Aku membuka mata, menatapnya. Pria yang seharusnya kupanggil anak,
bukan seseorang yang memintaku tetap berada di dadanya. Dan di balik mata itu, aku melihat bukan sekadar kerinduan, tetapi rasa kehilangan yang ia simpan terlalu lama. Dalam keheningan itu, aku menyentuh pipinya. Bukan karena keberanian, tetapi karena bagian dalam diriku sudah menyerah pada kenyataan bahwa aku sudah terlalu jauh jatuh. Amran menunduk. Bibirnya bertemu bibirku. Singkat, ragu, seperti mencium waktu yang hampir membeku. Namun detik berikutnya, ciuman itu berubah menjadi ombak yang meluruhkan seluruh pertahananku. Tidak ada ledakan kasar. Hanya gelombang tenang yang menggulung perlahan, naik turun, membawa tubuh kami mengikuti irama yang begitu lama terhenti. Aku membiarkan tubuhku berbicara, membiarkan simbol-simbol keintiman mengambil alih. Gerak lembut di punggungku, jemari yang merayap pelan di pinggang, napas yang bertabrakan, dada yang bersandar lebih dekat, dan bisikan kecil yang pecah di antara ciuman kami. Dalam pelukan itu, aku tidak lagi 55. Aku tidak lagi Ibu Wulan. Aku tidak lagi seorang janda yang hidup dari kenangan suaminya. Aku adalah seorang perempuan yang kembali dihidupkan oleh seseorang yang seharusnya tidak menyentuhnya. Saat Amran akhirnya menarik wajahnya dariku, napas kami masih saling mengejar, dan tubuhku masih hangat oleh sisa gelombang yang tak berani kusebut dengan nama sebenarnya. Ia menatapku dengan mata yang tak lagi bisa membohongi siapapun, lalu berkata pelan, "Bu, kalau malam ini adalah dosa, biarkan saya tanggung semuanya." Dan di detik itu, aku sadar, badai ini tidak hanya akan menenggelamkan kami. Badai ini akan menuntut korban yang tak siap kami lepaskan. Aku berdiri mematung, merasakan tubuhku sendiri seperti bukan milikku. Ada ketakutan yang menempel di kulitku, tetapi juga ada kehangatan yang terlalu sulit ditolak. Amran berdiri di depanku, napasnya belum sepenuhnya tenang. Di luar, Surabaya malam itu terasa seperti menahan angin, memberi ruang pada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ketika ia menggenggam tanganku dengan lembut, rasanya seperti sesuatu yang tersembunyi di dadaku mendadak terbuka. Seperti pintu kecil yang selama ini kukunci rapat, kini dipaksa berderak oleh gelombang yang datang dari dirinya. Tatapan Amran bukan tatapan seorang menantu, bukan tatapan pria muda yang salah langkah. Itu tatapan seseorang yang menemukan rumah di luar rumahnya sendiri, dan yang membuatku hancur. Aku merasakan hal yang sama. Dia mendekat perlahan, tidak terburu-buru, tidak rakus, hanya pasti. "Bu Anissa," bisiknya, "izinkan saya di sisi ibu malam ini." Aku memejamkan mata. Di dalam kepalaku, suara Wulan menggema samar. Suara anak yang selalu kuperjuangkan. Namun bersamaan dengan itu, ada suara lain. Suara hatiku sendiri yang sudah terlalu lama kubungkam. Suara yang baru kembali hidup saat Amran memelukku malam sebelumnya. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menarik napas panjang, lalu membiarkan tubuhku memutuskan. Amran mencium dahiku lagi, lebih lama. Dari dahiku, bibirnya turun ke pelipis, kemudian ke pipiku, menggambar jejak panas yang membuat napasku tercekat. Tangannya mengusap punggungku perlahan, dan setiap gerakan seperti mengirimkan arus lembut yang merambat ke seluruh tubuhku, membuatku gemetar bukan karena takut, tapi karena rindu yang terlalu lama tertahan. Kami melangkah ke sofa pelan, seolah dunia memberi waktu untuk memutuskan apakah kami akan tenggelam bersama atau kembali ke daratan.
tetapi tidak ada dari kami yang berhenti. Amran menarik wajahku ke dadanya, membiarkan aku merasakan detak jantungnya yang cepat namun lembut. Detak itu menular, mengikuti irama tubuhku, yang mulai menyatu dengan suaraku sendiri. Bu, saya tidak ingin malam ini berakhir. Kupeluk tubuhnya, bukan sebagai seorang ibu mertua, bukan sebagai seseorang yang lebih tua, tetapi sebagai perempuan yang kembali menemukan dirinya di dalam kehangatan seorang lelaki yang bukan miliknya. Dalam pelukan itu, tubuh kami menemukan bahasa yang sama, bahasa napas yang saling mencari, tangan yang saling menggenggam, bibir yang saling berhenti dan kemudian kembali menyatu. Bukan ledakan, bukan gejolak liar. Hanya dua arus yang mengalir dalam irama yang lama hilang dari hidupku. Sentuhannya meluncur ke pinggangku, lalu naik ke punggungku, menelusuri lekuk tubuhku yang selama ini hanya menjadi kenangan masa muda. Setiap sentuhan seperti menghidupkan kembali musim yang pernah mati. Musim yang kupikir tak akan kembali. Aku membalasnya dengan meraba garis rahangnya, merasakan bulu-bulu halus yang tumbuh di sana. Tanganku naik rambutnya, menarik sedikit, cukup untuk membuatnya mengerang kecil, suara yang membuatku semakin sulit berpikir. Bu, suaranya pecah, hampir memohon. Aku menempelkan bibirku ke bibirnya. Kami tenggelam lagi. Ciuman itu lebih dalam dari sebelumnya. Lebih lambat, tapi lebih penuh. Seolah kami sedang belajar membaca tubuh masing-masing tanpa tergesa. Nafas kami saling bertabrakan, mengisi ruang yang sempit antara dada kami. Tangannya naik ke punggungku, menahan tubuhku agar tetap dekat. Simbol-simbol keintiman mengalir pelan. Gerak jari yang mengusap tulang belikatku, napasnya yang menetes di leherku, dada kami yang saling menekan dalam ritme lembut, dan bibirnya yang menuruni garis rahangku, seperti penari yang hafal panggungnya. Aku tidak lagi bertanya siapa dia bagiku. Aku hanya merasakan bahwa malam itu, tubuhku kembali mengenali apa artinya hidup. Ketika kami terjatuh bersama di sofa, dunia seperti dipindahkan. Aku mendengar detak jarum jam, mendengar hujan yang mulai turun lagi, mendengar napas Amran yang menahan gejolak. Tapi suara paling keras justru datang dari dalam diriku sendiri. Suara yang mengatakan aku sudah jauh melewati batas, dan aku tidak berniat berhenti. Amran menatapku, wajahnya dekat sekali. Ibu, ia berbisik pelan. Kalau ini salah, biarkan saya salah bersama ibu. Aku mengusap pipinya dengan telapak tanganku. Amran, jangan tempatkan semua beban di pundakmu. Ia menggenggam tanganku di pipinya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena penuh rasa. Ketika ia memelukku dari belakang, napasnya hangat di leherku, dan tangannya menggenggam jemariku seperti takut aku akan hilang. Aku tahu malam itu tak akan pernah benar-benar berakhir. Meski nanti aku harus menolak, memutus, atau melarikan diri. Kenyataan ini sudah tercetak di kulitku. Aku tidak lagi hanya ibu dari Wulan. Aku adalah perempuan yang dipanggil kembali oleh kehangatan seorang lelaki yang tidak seharusnya memelukku seerat itu. Setelah waktu bergeser entah keberapa menit atau jam, aku duduk pelan, berusaha mengembalikan seluruh kesadaranku, yang seperti kabur di telan ruang yang terlalu sunyi, untuk dua orang yang tak seharusnya saling merindukan. Amran masih duduk di sampingku, wajahnya tak jauh dari wajahku, seperti menunggu apakah aku akan menolak atau kembali ke pelukannya. Ketika tangannya kembali menyusuri lenganku,
Pelan, ragu, namun penuh keinginan yang ia tahan mati-matian. Aku merasakan sesuatu dari masa mudaku tiba-tiba hidup kembali. Bagian diriku yang dulu mati, setelah Rendra meninggal kini bangun kembali, menatapku dari balik cermin batinku. Satu sentuhan kecil itu, hanya satu, mampu membuat tubuhku meleleh seperti malam Surabaya, yang selalu luluh oleh hangatnya hujan yang turun pelan. Rasanya, aku seperti menjadi Anissa, versi yang pernah dicintai mati-matian oleh suamiku. Aku mengembuskan napas panjang, mencoba mengembalikan logika, namun Amran justru mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Bu, saya tidak ingin memaksa," katanya lirih. "Tapi saya tidak bisa pergi dari perasaan ini." "Dan perasaan itu," kataku pelan, "bisa menghancurkan hidup banyak orang." Amran tidak membantah, tidak beralasan, hanya mendekat dan menempelkan dahinya ke dahiku, seperti seseorang yang sedang mencoba menunjukkan bahwa ia ingin menyatu, bukan menguasai. Dalam jarak sedekat itu, aku bisa merasakan udara keluar masuk dari paru-parunya. Nafas itu menghangatkan bibirku, dan sesuatu dalam diriku runtuh sedikit lagi. Hujan di luar turun lebih deras. Rintiknya seperti mengetuk-ngetuk dinding rumahku, seolah memberi irama untuk sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tetapi tubuh tidak selalu mendengarkan batasan moral. Kadang tubuh justru lebih jujur. Amran meraih pipiku dengan kedua tangannya. Ia menatapku lama. Sangat lama. Dan aku bisa melihat begitu banyak hal di matanya. Kerinduan, kekosongan, rasa ingin dimengerti, dan rasa ingin mencintai. "Ibu," katanya. Saya tahu ini salah. Tapi saya belum pernah merasa seutuh ini sebelumnya. Aku ingin menjawab bahwa ia sedang tersesat, bahwa ia hanya butuh pelukan, bukan hatiku, tapi bibirku tidak bergerak. Yang bergerak justru bibirnya, yang turun perlahan ke bibirku, dan mencium dengan cara yang membuatku mustahil bernapas dengan benar. Ciuman itu bukan yang pertama, tapi entah bagaimana, rasanya berbeda. Lebih mengalir, lebih dalam, lebih seperti sebuah kejatuhan yang tidak ingin dihentikan. Tangannya memeluk pinggangku, menarik tubuhku ke arahnya, dan aku tidak menolak. Simbol-simbol keintiman kembali mengalir. Jemarinya yang menyusuri garis punggungku seperti membaca huruf-huruf braille dari sebuah buku rahasia. Napasnya yang mengalir di leherku, menciptakan getaran yang membuat kulitku menghangat. Dadanya yang menekan tubuhku, tetapi tidak pernah memaksa, hanya mengajak tubuhku untuk berdansa dalam keheningan yang terlalu intim. Aku merasakan diriku tenggelam lagi, tidak dalam gelora, tetapi dalam ketenangan aneh yang begitu berbahaya. Perasaan itu seperti air panas yang mengisi bathtub. Tenang, menghangatkan, tetapi siap menenggelamkan bila kita tidak sadar. Kami tidak bergerak terburu. Kami bergerak seolah tengah menyalakan lilin satu persatu. Pelan, hati-hati, namun pasti. Hingga seluruh ruangan diterangi kehangatan yang tidak seharusnya ada. Tangan Amran kemudian bergerak ke pinggulku, menaikkan suhu tubuhku dengan cepat. Aku menggigit bibir, setengah menahan suara, setengah menahan kesadaran. "Amran," bisikku, tapi suaraku lirih, bukan sebuah penolakan. Ia mencium tengkuku lagi, menyusuri jalur yang membuatku limbung. Seluruh tubuhku terasa seperti digenggam angin hangat,
lembut namun mampu membakar. Dan ketika tubuhnya menempel lebih erat, seluruh pertahanan yang kupunya runtuh tanpa suara. Entah bagaimana kami berakhir saling bersandar di sisi sofa. Tubuhku berada dalam dekapannya. Napas kami menyatu dalam jarak yang tak lagi bisa diperbaiki. Ciuman-ciuman kecil, lambat, dan dalam menetes seperti hujan yang terus mencari celah masuk ke tanah. "Bu, saya ingin malam ini menjadi milik kita," bisiknya di telingaku, membuatku gemetar sekali lagi. Aku menutup mata, memeluknya erat. "Jangan membuat saya sulit kembali, Amran." Ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk lebih erat, seolah pelukan itu adalah jawaban dari segala yang tidak boleh diucapkan. Ketika hujan akhirnya berhenti dan hanya suara tetes terakhir yang jatuh dari genting, Amran menyandarkan kepalanya di bahuku, memelukku dengan cara yang membuatku lupa bahwa aku adalah ibu dari istrinya. Dalam dekap itu, aku merasakan satu hal yang membuatku takut lebih dari dosaku sendiri. Aku tidak ingin ia pergi. Dan pada saat itu, aku tahu dinding yang dulu kukira kuat, kini telah retak. Dan retakan itu tidak akan pernah kembali utuh. Amran belum pulang malam itu. Atau lebih tepatnya, ia tidak memberikan celah bagiku untuk menyuruhnya pulang. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti ruang keluarga kami. Ketenangan yang tidak berasal dari kedamaian, melainkan dari kelelahan setelah menahan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Aku bangkit, berjalan ke dapur dengan langkah yang tidak stabil. "Bu, biar saya saja," kata Amran, tapi aku menggeleng. Aku butuh bergerak sedikit, supaya aku ingat bahwa aku masih harus kembali jadi diriku. Ketika aku memutar badan dan mendapati Amran berdiri di ambang dapur, lengannya menyilang, rambutnya sedikit berantakan, dan sinar lampu kuning jatuh tepat pada garis rahangnya, aku merasakan rasa bersalah dan keinginan yang bercampur, seperti dua warna cat yang tak lagi bisa dipisahkan. Dalam tatapan itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pelukan atau ciuman. Aku merasakan ketertarikan yang lahir dari kebutuhan, bukan hanya nafsu. Dan kebutuhan seperti itu sulit dilawan. Ia mendekat pelan, tidak terburu, tidak memaksa. "Tadi ibu bilang ingin kembali menjadi diri ibu," ucapnya. "Tapi, mungkin diri ibu tidak hilang. Mungkin selama ini, ibu hanya menunggu seseorang menemukan bagian itu lagi." Kata-katanya menusuk dengan lembut, terlalu lembut. Ia berdiri di belakangku ketika aku membuka lemari dapur. Nafasnya mengusir udara dingin yang menempel di tengkuku. Satu sentuhan kecil pada pinggangku saja cukup membuat tubuhku kembali menegang. "Amran," bisikku, "jangan ulangi malam tadi." Tapi ibu tidak menolak. Jawabnya pelan. Ia tidak salah. Dan itu membuatku semakin takut. Tangannya menyentuh bahuku. Sekilas saja. Namun seperti tetesan air panas, ia menimbulkan gelombang kecil yang menjalar hingga punggungku. Aku menunduk, meraih gelas. Namun gelas itu hampir jatuh dari tanganku. Amran menangkapnya lebih cepat dari gerak mataku. Tangannya membungkus tanganku dari belakang. Dada dan tubuhnya mendekat, menyatu seperti bukan hal yang asing lagi. "Bu, saya tidak bisa berpura-pura lagi." Aku memejamkan mata, mencoba menarik tanganku, tapi ia tidak melepaskan. Ia hanya mengecilkan jarak di antara tubuh kami, membuat seluruh kesadaranku runtuh satu persatu. "Kalau Wulan tahu?" tanyaku pelan, usaha terakhir dari sisa logika yang hampir mati.
Ibu kira saya tidak takut, jawabnya. Tapi rasa takut itu kecil dibanding apa yang saya rasakan malam ini. Dan saat ini, ia memutar tubuhku perlahan hingga aku menghadapnya. Kami berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Dan saat ia mengangkat tanganku dan menciumnya, hanya punggung tangan. Seluruh tubuhku seolah kehilangan gravitasi. "Jangan lakukan itu," bisikku gemetar. "Kenapa?" "Karena aku akan menyerah." Ia tidak melepaskan tanganku. Ia malah menurunkan ke dadanya, menekan telapak tanganku tepat di atas degup jantungnya. "Kalau ibu menyerah," katanya lirih, "biar saya yang memikul seluruh risikonya." Ada getaran di dadanya, detak jantung cepat. Kejujuran yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mendekat lagi, lebih dekat, sampai bibir kami hanya dipisahkan satu helai napas. Aku mundur, namun ia memegang pinggangku, menahan pelan, tak memaksa, hanya meminta. "Saya rindu pelukan ibu," katanya pelan, seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Dan saya rindu malam itu." Simbol-simbol keintiman kembali terbentuk dengan sendirinya. Nafasnya yang mengalir di sisi wajahku. Jemarinya yang menelusuri pinggangku, berhenti hanya untuk memberi tekanan lembut. Keningnya yang menyentuh keningku, menciptakan ruang liminal yang terlalu dekat untuk disebut aman. Aku memeluknya. Awalnya hanya pelukan pendek. Pelukan yang seharusnya berhenti di situ. Namun Amran membalas, dengan menarik tubuhku erat ke dadanya, membuat napas kami tercampur, membuat tubuhku hilang pijakan. Ciuman itu datang tanpa suara. Lembut. Dalam. Lalu berubah ritme. Lebih hangat, lebih lambat, lebih seperti seseorang yang ingin menghafal bentuk bibir pasangannya. Tangannya kembali menelusuri punggungku, dan aku bukan lagi perempuan yang mempertimbangkan benar atau salah. Aku hanya tubuh yang merindukan kehangatan, yang sejak 10 tahun silam pergi di bawah mendiang suamiku. Kami bergerak pelan ke ruang keluarga. Tempat yang menjadi saksi 2 malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Di sofa, pelukan itu berubah menjadi tarikan napas panjang, yang disertai desir lembut pada kulitku. Ciuman yang singgah di bahu, lalu naik ke leher, lalu kembali ke bibir dengan ritme, yang seperti doa yang tak boleh diucapkan. Aku merasakan dunia menyusut menjadi satu titik. Tubuhnya dan tubuhku. Dan di titik itu, aku menemukan diriku kembali. "Amran," panggilku dalam napas terputus. Ia menempelkan bibirnya ke leherku, membuatku menggigil. "Saya di sini, Bu." Segala getaran yang kulupa, yang hanya kubaca dalam kenangan panjang sejak Rendra pergi, kembali hidup di kulitku. Aku memeluknya lebih erat, seperti seseorang yang tahu ia sedang melakukan dosa, tetapi tidak mampu menolak cahaya hangat yang muncul dari keterlarangan itu. Ketika tubuh kami akhirnya diam, hanya terdengar napas yang masih bergetar dan jari yang saling menggenggam erat. Aku sadar satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada ketahuan atau dosa. Aku sudah tidak bisa mengambil langkah mundur lagi. Dan ketika Amran mencium puncak kepalaku sambil berbisik, "Jangan tinggalkan saya." Aku tahu bahwa apapun yang menanti kami setelah ini, tidak ada satupun yang akan kembali seperti semula. Besoknya ternyata tidak datang dengan jawaban. Pagi itu Surabaya masih berkabut tipis, seakan kota ini sengaja menundukkan kepalanya, agar rahasiaku tertampung dalam diamnya.
Aku duduk di meja makan sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Amran belum bangun. Dan aku masih terjebak di antara dua jurang. Keinginan yang memabukkan dan kesadaran yang menampar. Aku mencoba menata napas, tetapi tubuhku masih mengingat semalam. Masih mengingat cara Amran membisikkan namaku, seolah itu kalimat suci, seolah aku adalah tempat ia pulang ketika dunia menodainya dengan sunyi. Itu membuatku melayang sekaligus remuk, karena aku tahu cinta terindah adalah cinta yang tidak boleh dimiliki. Bagian tersulit bukan menghapus jejaknya di kulitku, tapi menghapus kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang membuatku merasa hidup lagi. Seolah wanita 55 tahun ini masih pantas dicintai, disentuh, dan dianggap indah. Perasaan itu tajam, seperti pisau yang memotong dua arah. Menghangatkanku sekaligus melukaiku. Seharian aku menahan diri untuk tidak meneleponnya. Tidak bertanya apakah ia sudah sarapan, apakah punggungnya masih pegal, apakah ia menyesal. Tapi menjelang sore, teleponku bergetar. Namanya muncul di layar. Aku diam. Layar itu hidup dan mati. Aku tidak mengangkat. Namun menjelang malam, ketika Wulan mengirim pesan bahwa ia harus lembur di hotel karena ada acara mendadak, aku merasa lututku melemah. Takdir seakan mengulang pola yang sama. Rumah ini kembali menyisakan kami berdua. Sunyi kembali merayap ke dinding-dinding, mencari celah untuk jatuh ke pangkuan kami. Amran pulang pukul 8 malam. Rambutnya masih basah. Mungkin baru hujan di perjalanan. Ia tersenyum saat melihatku. Senyum yang celakanya tidak lagi bisa kuartikan sebagai senyum menantu kepada mertua. Senyum itu terlalu hangat, terlalu mengenal tubuhku. "Bu, boleh kita bicara?" Suaranya lirih, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang keluarga. Lampunya redup. Hembusan AC menggetarkan bulu-bulu halus di lenganku. Jarak kami cukup jauh, tapi rasanya seperti satu helaan napas saja bisa membuat kami menyatu lagi. Semalam, saya tidak bermaksud. Ia terdiam, mengusap tengkuknya. Tapi saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Aku mengalihkan pandangan. "Jangan diteruskan, Amran." "Kenapa? Karena saya menantu ibu? Atau karena ibu takut bahagia?" Aku tersentak. Bahagia. Kata itu terlalu besar untuk perempuan yang sudah lama hidup, hanya untuk anak dan keluarga. Terlalu berat untuk seseorang yang sudah mengunci hatinya bertahun-tahun lamanya. "Ini salah," kataku pelan. Semalam tidak terasa salah. Ia membalas. Tidak sedikit pun. Aku bangkit, mencoba menjauh sebelum ia kembali meruntuhkan seluruh bentengku. Namun langkahku berhenti ketika ia berdiri di belakangku. Tidak menyentuh, tidak memaksa. Hanya berdiri. Cukup dekat untuk membuatku ingin menoleh dan kembali pada jurang itu. "Ibu," katanya pelan. "Kalau saya mundur, bukan karena saya tidak ingin, tapi karena ibu yang memilih." Tubuhku gemetar. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku mencintainya, bukan sebagai menantu, bukan sebagai laki-laki yang kesepian, tapi sebagai seseorang yang melihatku ketika dunia berhenti melakukan itu. Dan itu adalah dosa paling indah yang pernah kurasakan.
"Tolong, beri saya waktu," bisikku. Amran menunduk. "Saya akan menunggu, Bu." Lalu ia mundur. Ia benar-benar mundur. Tidak menyentuhku, tidak meraihku, tidak memohon. Justru itu yang membuatku ingin memeluknya lagi. Karena laki-laki yang mampu menahan diri jauh lebih berbahaya daripada laki-laki yang memaksa. Malam itu aku kembali sendirian di kamar. Aku tahu besok segalanya akan berubah. Cinta terlarang tidak pernah tetap diam. Ia tumbuh atau ia dihancurkan. Dan aku harus memilih salah satunya sebelum semuanya pecah. Dalam keheningan lampu tidurku, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika aku harus kehilangan seseorang, lebih baik aku yang terluka daripada anakku. Biarlah cintaku padanya menjadi luka terakhir yang kubiarkan mengalir. Asalkan anakku Wulan tetap utuh. Pada akhirnya, setiap cinta membawa kita pada sebuah persimpangan. Antara yang ingin kita genggam dan yang harus kita lepaskan. Tidak ada kisah yang benar-benar sederhana. Tidak ada hati yang benar-benar kebal luka. Kita semua adalah manusia yang terus belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Dari perjalanan Anissa, seorang wanita yang berusaha memilih yang benar, meski hatinya terbelah. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang indah, tetapi selalu memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kesalahan bukan sebuah akhir. Ia adalah jendela kecil untuk melihat diri sendiri lebih jelas. Dan cinta yang tampak paling menggoda, kadang harus dikubur demi cinta yang lebih besar. Keluarga, kepercayaan, dan masa depan. Setiap hubungan punya retakannya masing-masing. Tetapi di antara retakan itu, selalu ada cahaya. Cahaya untuk memperbaiki, cahaya untuk memaafkan, dan cahaya untuk melanjutkan hidup, tanpa perlu membawa beban yang tidak harus dibawa. Kita hanya perlu keberanian untuk menatapnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta tanpa kendali bisa menghancurkan, tapi cinta yang dijalankan dengan bijak bisa menyelamatkan. Godaan bisa membutakan, tapi kesadaran bisa membukakan jalan pulang. Dan luka bisa menyakitkan, tapi juga bisa mengajarkan bagaimana cara tumbuh kembali. Jika Anda merasakan sesuatu dari kisah ini, entah pelajaran, renungan, atau sekadar getaran kecil di hati, maka biarkan cerita ini hidup lebih lama, lebih luas, dan mungkin menyentuh lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Sebagai bentuk dukungan untuk terus menghadirkan karya yang lebih puitis, inspiratif, dan penuh makna. Silakan tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Berikan like sebagai tanda bahwa kisah seperti ini layak dilanjutkan. Tinggalkan komentar yang cerdas, jujur, dan bernas. Karena pemikiran Anda bisa menjadi renungan bagi pembaca lainnya. Bagikan cerita ini agar pesan moralnya bisa menyentuh lebih banyak orang yang membutuhkan arah dalam menghadapi dilema hidupnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang kisah ini. Semoga kisah cinta terlarang mertua wanita dan menantu ini menghadirkan cahaya kecil yang membuat hidup terasa lebih hangat, lebih lembut, dan lebih manusiawi. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap membaca, tetap menonton, tetap mendengarkan, tetap merasa, dan tetap menjadi manusia yang bijaksana dalam menaklukkan gelombang kehidupan ini.